2020, dunia pendidikan di Indonesia diuji dengan hadirnya wabah COVID-19. Sebuah tragedi yang menuntut kita sebagai pegiat, sebagai aktor, sebagai pelaku dalam dunia pendidikan dituntut berpikir praktis, berkarya, berinovasi, dan meningkatkan produktivitas guna menghadirkan model atau desain pembelajaran di sekolah. Dengan mengacu pada konsep Merdeka Belajar, izinkan saya, Kepala UPT SMA Negeri 6 Bantaeng, menghadirkan satu solusi belajar di masa pandemi dengan sistem transit. SMA Negeri 6 Bantaeng merupakan sekolah yang terletak di sebelah utara Kabupaten Bantaeng, tepatnya berada di Desa Bontotalasa, Kecamatan Ulu Ere. Dengan kondisi topografi berada di daerah pegunungan, sekolah didirikan tahun 2014 dengan usianya yang masih relatif muda dan sekalipun berada jauh dari kota. Akan tetapi, sejak tahun 2017, sekolah tersebut telah menorehkan beberapa prestasi akademik dan non-akademik, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Namun, saat pandemi hadir, kegiatan pembelajaran dan aktivitas pembimbingan pun mulai surut. Ditambah lagi, posisi sekolah tidak didukung oleh ketersediaan jaringan internet yang baik. Dengan melihat kondisi tersebut, maka dibutuhkan inovasi dan kreativitas dalam mengelola sistem pembelajaran di sekolah. Transit adalah istilah yang kerap kita dengar dalam moda transportasi udara atau penerbangan, yang berarti tinggal sejenak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transit diartikan tempat singgah. Istilah tersebut kami adopsi dalam pembelajaran. Adapun langkah-langkah pelaksanaan sistem pembelajaran transit adalah: langkah awal yang kami lakukan adalah sosialisasi atau pertemuan dengan pengawas sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mendiskusikan sekaligus memberikan pemahaman terkait konsep dan alur sistem transit. Langkah berikutnya adalah guru mata pelajaran yang serumpun melakukan diskusi dengan tujuan menyederhanakan materi pembelajaran dengan cara mengurut materi berdasarkan kompleksitas atau tingkat kesulitan, dari materi yang sulit sampai pada materi yang dianggap mudah. Materi yang dianggap mudah diberikan ruang kepada siswa untuk belajar secara mandiri. Nah, untuk materi yang dianggap sulit, inilah yang membutuhkan pembimbingan serta pendampingan dan dimasukkan ke dalam materi transit. Langkah berikutnya adalah tenaga pendidik menyiapkan tiket atau kartu kontrol yang di dalamnya berisikan identitas siswa berupa tanggal, waktu, tempat pelaksanaan transit, mata pelajaran, materi transit, tujuan transit, tanggapan yang diberikan oleh guru, serta paraf guru mata pelajaran. Kartu kontrol transit diserahkan kepada wali kelas untuk selanjutnya dibagikan. Untuk proses pembagiannya pun tetap memperhatikan aturan protokol kesehatan. Apakah siswa yang datang ke sekolah untuk mengambil kartu transit secara perorangan, atau wali kelas mendatangi rumah siswa untuk menyerahkan kartu transit? Langkah berikutnya adalah melakukan kegiatan pembelajaran transit. Tempat pelaksanaan pembelajaran transit disepakati oleh guru dan siswa, dan tempat pertemuannya pun bebas. Bisa dilakukan di sekolah, di rumah, bahkan bisa di taman. Pertemuan antara guru dan siswa setidaknya membahas 3 hal. Yang pertama, bimbingan materi yang dianggap sulit. Yang kedua, tagihan tugas dan atau pertanyaan lisan. Lalu yang ketiga, permasalahan belajar yang dihadapi peserta didik. Durasi pertemuan transit pun dibatasi maksimal 15 menit, sehingga guru dan siswa betul-betul memanfaatkan pertemuan tersebut. Di akhir pertemuan, guru memberikan catatan tanggapan pada kartu transit. Mengenai evaluasi pembelajaran untuk mengukur keberhasilan siswa dilakukan dengan cara lisan, lewat dialog dan percakapan santai.
Ini adalah bentuk apresiasi pihak sekolah kepada anak didik kita yang menunjukkan prestasi yang bagus di semester ini berdasarkan analisa dari kartu transit merupakan portofolio siswa, dan mereka berdua adalah ya siswa berprestasi dan layak untuk kita apresiasi. Ya silakan Nak. Ya silakan ditingkatkan prestasinya ya. Ya berikutnya. Ya. Adapun manfaat dari pelaksanaan transit adalah yang pertama, menjadi solusi di masa pandemik dengan meminimalisir kerumunan. Kemudian yang kedua, dengan kartu transit, pembelajaran lebih terpantau dan terstruktur, sehingga kekhawatiran terjadinya learning loss bisa teratasi. Ketiga, terjalin keakraban antara guru dan siswa, sehingga siswa akan lebih terbuka menyampaikan permasalahan belajarnya. Lalu yang keempat, pembelajaran tidak monoton, sebab tempat transit bebas ditentukan dan disepakati oleh guru bersama siswa. Dan yang terakhir, pelaksanaan evaluasi lewat lisan menjadikan siswa lebih senang dan rileks. Guru pun tidak terbebani dengan rumitnya sistem penilaian, sebab saat siswa transit, guru sudah langsung bisa mengukur kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif peserta didik. Demikian alur atau sintaks pelaksanaan pembelajaran transit sebagai alternatif yang kami lakukan di masa pandemi. Semoga memberikan manfaat. Tetaplah memberikan layanan terbaik dan kerja-kerja ikhlas, memelihara optimisme dan sikap positif demi tumbuh kembangnya anak-anak dan generasi muda harapan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.